Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Hilal, NIM 21011/2022. Adapun yang ingin saya jelaskan tentang retensi protein pada sapi peranakan ongol jantan yang diberi pakan ampas bir sebagai pengganti konsentrat. Pertama, rumus masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana retensi protein dan konsentrasi NH3 rumen pada sapi peranakan ongol yang mendapat pakan ampas bir sebagai pengganti konsentrat. Adapun tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji retensi protein dan konsentrasi NH3 rumen pada sapi peranakan ongol yang dapat mendapat pakan ampas bir sebagai pengganti konsentrat. Adapun isi penelitian yaitu yang pertama, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah konsumsi BK, konsumsi protein, ekskresi protein versus ekskresi nitrogen lewat urin. Keenam, protein, retensi protein, pertambahan bobot badan atau PUBH dan konsentrasi NH3 di dalam rumen. Hipotesis, pakan yang dikonsumsi diukur dari selisih antara pakan yang diberikan dengan sisa pakan. Jumlah protein yang dikonsumsi dihitung dari selisih antara jumlah protein dari pakan yang diberikan dan protein dari sisa pakan. Adapun metode dan desain penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 2 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, T0 rumput raja atau AD libitum ditambah konsentrat pabrik atau 1,75% dari bobot badan. Yang kedua, T1 rumput raja AD libitum ditambah konsentrat pabrik atau 1,25% dari bobot badan tambah ampas bir atau 0,5% dari bobot badan. Adapun populasi dari sampel penelitian yaitu materi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 8 ekor sapi penol jantan dengan umur sekitar 1,5 tahun. Rata-rata bobot badan awal sapi adalah 190,3 kurang lebih 18,26 kg atau CV sama dengan 9,59%. Sapi-sapi tersebut ditempatkan di dalam kandang dengan tipe ganda tail to tail yang dilengkapi dengan tempat pakan dan minuman terbuat dari beton. Sapi ditempatkan berjajar 4 ekor dan saling membelakangi. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput gajah. Konsentrat dan ampas bir. Rumput raja dilayukan selama 10 hari dengan diikat dan digantungkan pada para-para. Konsentrat terdiri dari konsentrat pabrik atau produksi sulur sari feed ditambah dengan ampas bir. Adapun analisis data, yang pertama, konsumsi dan kecernaan bahan kering pakan. Konsumsi BK rumput raja tidak berbeda nyata atau P lebih 0,05 antar perlakuan, yaitu 3000,004 gram per hari pada sapi T0 dan 3,144 gram per hari pada sapi T1. Konsumsi konsentrat pabrik antara T0 dan T1 juga tidak berbeda nyata atau P 0,05. Namun demikian, konsumsi BK total sapi T1 6909 gram per hari nyata atau P 0,05 lebih tinggi daripada konsumsi BK total sapi TO atau 5,841 gram per hari. Yang kedua, pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan harian yang dicapai pada sapi T1 atau 723 gram per hari sangat nyata atau P 0,01 lebih tinggi daripada
PBBH pada sapi T0 atau 370 gram per hari. Hal ini terjadi karena jumlah dari kualitas pakan yang dikonsumsi pada T1 lebih tinggi daripada T0. Yang ketiga, resistensi protein. Konsumsi PK hijauan dan konsentrat pabrik pada kedua perlakuan tidak berbeda nyata atau P0,05. Konsumsi PK rumput raja sapi T0 adalah 471 gram per hari dan sapi T1 adalah 493 gram per hari. Konsumsi PK konsentrat pabrik pada sapi TO sebesar 216 gram per hari, sedangkan pada sapi T1 adalah 209 gram per hari. Konsumsi PK total pada sapi TO dan T1 masing-masing adalah 687 gram per hari dan 969 gram per hari. Konsumsi PK pada kedua perlakuan sangat berbeda nyata. Yang keempat, konsentrasi NH3 cairan rumen. Konsentrasi NH3 cairan rumen pada 3 jam setelah pemberian pakan adalah 22,73 mg per 100 ml pada sapi T0 dan 19,07 mg per 100 ml pada sapi T1. Konsentrasi NH3 tersebut tidak berbeda nyata atau P0,05. Hal tersebut menggambarkan bahwa proses fermentasi protein pakan yang berasal dari konsentrat atau T0 maupun yang berasal dari ampas bir dan konsentrat T1 dimanfaatkan oleh bakteri dalam jumlah yang sama. Konsentrasi NH3 pada 3 jam setelah makan lebih tinggi daripada 0 jam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah protein yang terdegradasi pada rumen sebelum diberi pakan lebih sedikit, yang mungkin berasal dari pakan yang masih tersisa dalam rumen setelah diberi pakan atau 3 jam. Protein yang masuk rumen lebih banyak yang berdampak pada peningkatan konsentrasi NH3 sebagai salah satu produk dari degradasi protein. Adapun kesimpulan dari penjelasan tentang saya, yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemberian ampas bir sebagai pengganti konsentrat pada sapi P0 jantan tidak berpengaruh terhadap retensi protein dan konsentrasi NH3 cairan rumen pada sapi P0. Namun demikian, pemberian protein pakan yang tinggi berhasil meningkatkan jumlah protein yang terretensi. Oleh karena itu, ampas bir dapat digunakan sebagai komponen konsentrat pada penggemukan sapi poton. Demikian penjelasan tentang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.